Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Adam dari S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menerangkan mengenai hukum Gauss. Yang pertama, kita perlu membahas apa itu garis medan. Nah, garis medan ini yaitu garis yang dimiliki oleh sebuah muatan yang diindikasikan dan oleh kerapatan garis medan disimbolkan dengan huruf E besar. Kemudian garis medan ini akan semakin kuat jika mendekati pusat medan itu sendiri dan akan semakin lemah jika menjauhinya. Sehingga jika jaraknya semakin jauh maka daya tariknya akan semakin lemah, tetapi jika semakin dekat maka daya tariknya semakin kuat. Yang mana garis medan ini mempunyai ciri khusus, yakni garis medan itu untuk yang positif dia keluar, dan untuk yang negatif dia arahnya ke dalam, sehingga garis medan ini bergerak dari positif ke arah negatif. Untuk akhirnya besar medan ditunjukkan dengan semakin besarnya massa jenis bidang tersebut. Semakin besar massa jenis bidang maka semakin besar medan benda tersebut. Garis medan juga tidak dapat berhenti begitu saja di udara terbuka, serta garis medan tidak pernah bisa saling berseberangan atau dalam artian bersilangan untuk melalui medannya sendiri, karena sudah mempunyai arah geraknya masing-masing atau jalur geraknya masing-masing, yang mana garis medan ini juga merupakan besaran vektor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu flux listrik. Flux listrik adalah suatu besaran dalam fisika, yakni dapat diidentifikasi sebagai perkalian antara titik medan listrik yang biasa disimbolkan dengan huruf E dengan luas permukaan yang dilewati flux itu, dimana biasa disimbolkan dengan huruf A besar. Namun secara fisis ini dapat digambarkan dengan banyaknya medan magnet atau garis medan magnet yang menembus permukaan luas suatu benda. Dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Kemudian jika flux itu tegak lurus maka rumusnya hanya tinggal E dikalikan A, sedangkan jika dia mempunyai kemiringan maka dapat disimbolkan dengan cos theta, di mana theta adalah sudut kemiringan antara bidang dengan medan listrik tersebut. Nah, Gauss sendiri menyatakan bahwa jumlah gaya yang keluar dari suatu permukaan tertutup atau flux sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu, atau sumber dari sebuah medan magnet adalah muatan listrik. Dapat disimbolkan secara matematis, yaitu P atau flux sama dengan integral E kali dA sama dengan Q atau muatan dalam per emisivitas 0. Selanjutnya kita akan menurunkan medan listrik. Permukaan Gauss kita pilih berbentuk bola untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Sebenarnya tidak harus bola, bisa kubus atau sebagainya, tapi untuk contoh pertama kita memakai bola yang digunakan dalam hukum Gauss. Untuk persamaannya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk pi theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor permukaan dA dengan vektor medan E yang arahnya hal ini sejajar. Untuk matematisnya dapat E integral garis dA terhadap S sama dengan Q per emisivitas 0. Untuk dA sendiri adalah luas permukaan dari bola. Kita tahu luas permukaan bola adalah 4pi r kuadrat, sehingga rumus matematisnya berubah menjadi E 4pi r kuadrat sama dengan Q per emisivitas 0, atau lebih sederhananya kita dapat menggunakan E sama dengan 1 per 4pi emisivitas 0 dikalikan dengan Q per r kuadrat. Oke, next. Kemudian untuk hukum Gauss pada bidang data, misalkan kita memiliki sebuah plat yang bermuatan positif persatuan luas rho. Untuk menghitung medan listrik dengan hukum Gauss, kita harus memilih ruang volume yang melingkupi plat bermuatan tersebut. Untuk contohnya saja kita ambil silinder dengan jari-jari R, maka seperti pada gambar di samping,
Loop listrik yang menembus sebuah permukaan bidang dapat didekati dengan persamaan Gauss berbentuk silinder. Terdapat 3 permukaan, yakni A1, A2, dan A3 yang menembus ketiga permukaan. Rumusnya Pi sama dengan integral garis untuk E dA sepanjang S sama dengan E dalam kurung luas permukaan 1 ditambah luas permukaan 2 sama dengan I atau muatan di dalam dibagi emitivitas 0. Karena A1 dan A3 merupakan luas plat, katakanlah A, sehingga medan pada plat bermuatan E sama dengan I total per 2A emitivitas 0. Dan karena I per A sama dengan sigma kecil, maka untuk plat bermuatan kita dapat menentukan medan listrik dengan persamaan matematis E sama dengan rho per 2 emitivitas 0 atau E sama dengan 1 per 4 Pi emitivitas 0 dikalikan 4 Pi sehingga nilai E sama dengan K2 Pi rho. Untuk yang pertama, kuat medan bola pecel bermuatan untuk R kecil lebih besar dari R besar. Dengan mensubstitusikan rumusnya didapatkan seperti berikut. Berikutnya untuk kuat medan bola bermuatan untuk R kecil kurang dari R besar. Dengan mensubstitusikan rumusnya didapatkan hasil seperti berikut, dan untuk grafiknya juga dapat dilihat sebagai berikut. Next, medan listrik pada medium konduktor. Untuk persamaannya sama dengan 0, E sama dengan 0. Jika disketsakan, maka grafiknya akan membentuk sebagai berikut. Untuk contoh soal, diketahui jika jari-jari 1 cm memiliki muatan 5 mikrocoulomb, hitunglah medan sebuah bola pecel. Untuk A 2 cm dari pusat bola, dan yang B 0,5 cm dari pusat bola. Untuk yang A tinggal disubstitusikan pada rumus E sama dengan Q per R kuadrat, didapatkan hasil seperti berikut, dan B juga menggunakan rumus seperti berikut dan didapatkan hasil 2,25 dikali 10 pangkat 8. Itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai hukum Gauss. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.